Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya adik-adik kelas 6? Baiklah, simak materi yang akan Bapak sampaikan mengenai ASEAN. Sebelum kita ke materi, alangkah baiknya kita berdoa sesuai keyakinan kita masing-masing. Berdoa sebelum belajar mulai, berdoa selesai. Sebelum belajar, mari kita lihat tujuan pembelajaran kita. Nah, di sini ada kompetensi dasar, ya, kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran. Kompetensi dasarnya di sini mengidentifikasi karakteristik geografis dan kehidupan sosial budaya, ekonomi politik di wilayah ASEAN. Kemudian menyajikan hasil identifikasi karakteristik geografis dan kehidupan sosial budaya ekonomi dan politik di wilayah ASEAN. Indikatornya di sini menjelaskan pengertian dan sejarah ASEAN, kemudian menyebutkan makna lambang dan negara anggota ASEAN. Lalu tujuan pembelajarannya yang pertama adalah melalui kegiatan pembelajaran interaktif. Peserta didik dapat menjelaskan pengertian ASEAN dengan benar. Yang kedua, melalui kegiatan pembelajaran interaktif, peserta didik dapat menjelaskan sejarah ASEAN dengan benar. Yang ketiga, melalui kegiatan pembelajaran interaktif, peserta didik dapat menjelaskan makna lambang ASEAN. Kemudian yang keempat, melalui pembelajaran interaktif, peserta didik dapat menyebutkan negara anggota ASEAN dengan tepat. Ya, ini adalah kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran kita. Lalu kita lihat menu pembelajarannya. Nah, di sini mari kita akan mengenal organisasi ASEAN. Nah, kita lihat materinya. Dalam materinya di sini ada pengertian, kemudian ada anggota, kemudian ada makna dan lambang, dan ada juga sejarah ASEAN. Nah, yang pertama kita akan melihat apa sih pengertian daripada ASEAN. Nah, pengertian ASEAN di sini perhimpunan bangsa-bangsa Asia Tenggara atau disingkat Perbara, atau lebih populer dengan sebutan Association of Southeast Asian Nations atau ASEAN. Merupakan sebuah organisasi geopolitik dan ekonomi dari negara-negara di kawasan Asia Tenggara yang didirikan di Bangkok pada tanggal 18 Agustus tahun 1967 melalui deklarasi di Bangkok oleh Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Organisasi ini bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan pengembangan kebudayaan negara-negara anggotanya, serta memajukan perdamaian di tingkat regionalnya. Negara-negara anggota ASEAN mengadakan rapat umum pada setiap bulan November. Lalu selanjutnya anggota ASEAN. Di sini negara anggota ASEAN dan penjelasannya ada Filipina, Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Brunei, Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar, dan Kamboja. Yang pertama, Filipina. Filipina adalah salah satu negara pendiri ASEAN. Filipina bergabung pada tanggal 8 Agustus tahun 1967. Ibu kota Filipina adalah Manila. Menteri Luar Negeri Filipina penandatangan deklarasi Bangkok yaitu Narcisco Ramos. Ini adalah salah satu lambang negara bendera Filipina, ya. Nama Pambansang Watawak dipakai hingga sini 1898. Rancangan bendera triwarna, warna biru, dan sebagainya. Lalu yang kedua, Indonesia. Indonesia adalah salah satu negara pendiri ASEAN. Indonesia bergabung pada tanggal 8 Agustus 1967. Ibu kota Indonesia adalah Jakarta. Menteri Luar Negeri Indonesia adalah penandatangan deklarasi Bangkok yaitu Adam Malik. Ini bendera merah putih. Ini pakai salah satu bendera kebangsaan Indonesia. Lalu berikutnya Malaysia. Malaysia adalah salah satu negara pendiri ASEAN
Malaysia bergabung pada tanggal 8 Agustus 1967. Ibu kota Malaysia adalah Kuala Lumpur. Menteri Luar Negeri Malaysia penandatangan deklarasi Bangkok yaitu Tun Abdul Razak. Ini adalah bendera negara Malaysia, ya. Berikutnya negara Singapura. Negara Singapura adalah salah satu negara pendiri ASEAN. Singapura bergabung pada tanggal 8 Agustus 1967. Ibu kota Singapura adalah Singapura. Menteri Luar Negeri Singapura penandatangan deklarasi Bangkok yaitu S. Rajaratnam, ya. Nah, ini sebelah kanan kita adalah bendera daripada negara Singapura. Lalu Thailand. Thailand adalah salah satu negara ASEAN. Thailand bergabung pada tanggal 8 Agustus 1967. Ibu kota Thailand adalah Bangkok. Menteri Luar Negeri Thailand penandatangan deklarasi Bangkok yaitu Tanat Koman. Nah, ini adalah bendera daripada negara Thailand. Lalu berikutnya negara Brunei Darussalam. Brunei Darussalam bergabung menjadi anggota ASEAN pada tanggal 7 Januari tahun 1984. Brunei Darussalam menjadi anggota ke-6 ASEAN. Ibu kota Brunei Darussalam adalah Bandar Seri Begawan. Nah, ini adalah salah satu bendera negara Brunei Darussalam, ya. Lalu berikutnya adalah Vietnam. Vietnam bergabung menjadi anggota ASEAN pada 28 Juli 1995. Vietnam menjadi anggota ke-7 ASEAN. Ibu kota Vietnam adalah Hanoi. Dan ini bendera negara Vietnam, ya. Kemudian negara Laos. Laos bergabung menjadi anggota ASEAN pada tanggal 23 Juli 1997. Laos menjadi anggota ke-8 ASEAN. Ibu kota Laos adalah Vientiane. Berikut adalah bendera kebangsaan negara Laos. Selanjutnya adalah negara Myanmar. Myanmar bergabung menjadi anggota ASEAN pada tanggal 23 Juli 1997. Laos menjadi anggota ke-9 ASEAN. Ibu kota Myanmar adalah Naypyidaw. Berikut adalah bendera negara Myanmar. Lalu selanjutnya Kamboja. Kamboja juga bergabung menjadi anggota ASEAN pada tanggal 16 Desember 1998. Kamboja menjadi anggota ke-10 ASEAN. Ibu kota Kamboja adalah Phnom Penh. Nah, ini adalah bendera negara Kamboja, ya. Nah, ini adalah salah satu negara anggota ASEAN dan penjelasannya. Makna lambang. Kita akan membahas mengenai makna lambang ASEAN. Warna kuning. Warna kuning memiliki arti kemakmuran dan kesejahteraan, ya. Warna biru memiliki arti yaitu perdamaian dan keamanan. Warna putih memiliki arti yaitu kesucian. Warna merah memiliki arti yaitu keberanian dan dinamika. Lalu tulisan ASEAN memiliki arti sebagai nama organisasi dan lambang padi. Dari gambar tersebut dapat kita lihat 10 buah padi yang terikat yang menggambarkan yakni kesatuan dan persahabatan dari ke-10 negara-negara ASEAN yang menjadi anggota ASEAN. Nah, ini makna daripada lambang ASEAN. Sejarah ASEAN. Sejarah ASEAN didirikan di Bangkok pada tanggal 8 Agustus 1967. 5 negara pendiri ASEAN yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand melalui deklarasi Bangkok. Isi deklarasi Bangkok adalah sebagai berikut. 1. Mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan perkembangan kebudayaan di kawasan Asia Tenggara. 2. Meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional. 3. Meningkatkan kerjasama dan saling membantu untuk kepentingan bersama dalam bidang ekonomi, sosial, teknik, ilmu pengetahuan, dan administrasi. 4. Memelihara kerjasama yang erat di tengah-tengah organisasi regional dan internasional yang ada. 5. Meningkatkan kerjasama untuk memajukan pendidikan, latihan, dan penelitian di kawasan Asia Tenggara. Nah, ini adalah salah satu sejarah daripada ASEAN. Baiklah, para peserta didik yang Bapak banggakan,
Ini saja yang bisa Bapak sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, dan mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat adik-adik dalam pembelajaran di sekolah. Terima kasih.